Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, saya Teguh Budi Tomo akan mempresentasikan teori dan konsep dasar keuangan Islam. Nah, seperti yang kita lihat di slide, ruang lingkup keuangan Islam. Ini mencakup berbagai sektor keuangan yang dijalankan berdasarkan hukum-hukum Islam atau syariah. Beberapa sektor keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup keuangan Islam. Yang pertama adalah lembaga keuangan syariah mikro, seperti lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta perusahaan gadai. Nah, sistem keuangan Islam ini mengatur berbagai sektor keuangan, namun yang hanya berbasis syariah seperti bank, pasar modal, manajer syariah investasi, hingga perusahaan leasing syariah. Nah, sistem keuangan Islam juga menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti transaksi berbasis bunga, perjudian, dan investasi dalam industri yang dilarang. Nah, filosofi keuangan Islam. Keuangan Islam ini merupakan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Sistem ini mendorong keseimbangan antara kegiatan ekonomi dengan aspek spiritual. Islam mendorong konsumsi yang bertanggung jawab, artinya menghindari pengeluaran yang berlebihan dan keterlibatan dalam kegiatan yang tidak bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Nah, filosofi keuangan Islam ini didasarkan pada 3 larangan. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah bunga, dan yang ketiga adalah spekulasi. Nah, keuangan Islam ini juga menerapkan prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Nah, slide selanjutnya ini prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Nah, dalam keuangan Islam ada mencakup beberapa aspek. Nah, yang pertama adalah tauhid. Prinsip ini menekankan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwa manusia harus menghormati kehendak Allah. Nah, yang kedua adalah keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi keuangan. Keadilan ini harus ditegakkan dalam semua aspek keuangan, termasuk dalam pembagian hutang dan kerugian. Nah, yang ketiga adalah keterbukaan. Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap transaksi keuangan. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus saling memberikan informasi yang jelas dan akurat. Jadi tidak ada hal-hal yang disembunyikan dalam transaksi. Nah, yang ke berapa? Saya sudah lupa yang ke berapa. Jadi yang ke selanjutnya adalah menghindari riba. Nah, riba atau bunga ini dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, keuangan Islam ini menghindari praktik riba dalam semua bentuk. Nah, selanjutnya adalah menghindari spekulasi. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa keuangan Islam ini juga menghindari praktik spekulasi yang dianggap sebagai praktik yang tidak stabil dan beresiko tinggi. Karena kita tidak tahu kapan kayak seperti membeli kucing dalam karung. Nah, selanjutnya adalah menghindari gharar. Nah, gharar atau ketidakpastian juga dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, hukum dan moral dalam aktivitas ekonomi dan keuangan Islam. Nah, ada yang namanya prinsip keadilan dalam transaksi keuangan menekankan pentingnya kesetaraan dalam pembagian risiko dan keuntungan antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek keuangan, termasuk dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Pada dasarnya, prinsip ini mencegah terjadinya eksploitasi atau penindasan dalam transaksi keuangan. Prinsip keadilan dalam sistem perbankan Islam menekankan pentingnya kesetaraan dalam pembagian risiko dan keuntungan antara pihak yang terlibat
dalam transaksi. Nah, iya, keadilan itu perlu ditegakkan untuk agar di mana terjadi namanya pembagian keuntungan dan kerugian untuk menghindari eksploitasi. Nah, dalam perbankan syariah ada yang namanya profit and loss sharing. Nah, ini sebuah konsep keuangan yang digunakan dalam perbankan syariah. Nah, konsep ini memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam sistem perbankan syariah, eh, PLS digunakan sebagai bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan atas bunga dan riba. PLS juga dikenal sebagai bentuk pembagian ekuitas yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, kita masuk kepada infrastruktur sistem keuangan Islam. Nah, infrastruktur infrastruktur sistem keuangan Islam ini mencakup berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank, pasar modal, manajer investasi, dan perusahaan leasing syariah. Nah, di Indonesia infrastruktur sistem keuangan syariah ini dianggap sebagai salah satu yang terlengkap di dunia. Nah, infrastruktur keuangan syariah di Indonesia ini meliputi BPR Syariah, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, regulasi BI, hingga DSN atau Dewan Syariah Nasional, MUI yang mengatur industri keuangan syariah. Nah, ini slide terakhir. Nah, terima kasih teman-teman telah bergabung pada presentasi hari ini. Saya Teguh Ditomo mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.